Kalau integral min ta hingga sampai ta hingga kita ubah jadi 0 sampai plus ta hingga 2 kali enggak? Ya. Dari transformasi kosinus Fourier kali cos alfa x d alfa. Dan ini sama dengan 2 itu kita keluarkan 2 kali 1 2. 2 itu adalah akar 4. Ya, akar 4 kita gabung ya, akar 4 per ya. Akar 4 per 2 pi. Integral 0 sampai ta hingga transformasi kosinus Fourier kali kosinus alfa x dx. Ini mau dikurung boleh ya. Sehingga hasilnya akhirnya apa? Ini akar 2 per pi, kena 0 ta hingga transformasi kosinus Fourier kosinus alfa x d alfa ya. Ini alfa ya. D alfa. Ini salah nih. D alfa ya. D alfa. Hati-hati ini alfa, ini alfa ya. Sin juga sama gitu ya. Kalau sin berarti cosnya yang dicoret. Jelas? Kalau sin nanti kalau itu cosnya dicoret. Kalau I-nya dihilangkan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kok diam aja? Any question? Ada pertanyaan? Ya, sama. Hanya I-nya dia seolah I-nya min. Ini adalah sinus Fourier, disebut transformasi sinus Fourier dari fungsi x. Nah itu rumusnya bentuknya sama, hanya cos diubah jadi sin. Itu aja ya, dasarnya itu sama. Sekarang sifat-sifat dari transformasi Fourier. Wadah, ini contoh lah, kita contoh hitungannya ya. Contoh hitungan, kita masuk dengan contoh hitungannya. Ya, ya silakan. Kalau mau minum dalam nggak apa-apa ya. Oh ya, udah, silakan. Oke, kita masuk contoh hitungannya. Ada soal latihan di sini. Carilah transformasi sinus Fourier nih. Kalau sinus berarti sinus itu ya. Kita masuk di latihannya. Contoh pertama adalah yaitu cari transformasi sinus Fourier ya. Dari transformasi sinus Fourier. Kalau mau minum di dalam nggak apa-apa sih, saya nggak marah kok. Transformasi sinus Fourier dari fungsi ya, dari fungsi itu fungsi x-nya diketahui sama dengan berapa? Ada batasannya 1 dan 0. Untuk 1 bila atau jika sama ya, bila atau jika x terletak antara 0 1, kemudian 0 sama dengan 0, fungsi x dengan 0 jika x besar dari 1. Ini soalnya ini kan. Halo? Ya. Nah, kita mau cari apa? Transformasi sinus. Ada sinus ini, sinus Fourier. Lambangnya apa? F S. Ada S ya. S itu sinus, kalau C kosinus dari alfa. Nah, itu transformasi sinus Fourier. Itu adalah ya kan? Transformasi dari, nah rumusnya tadi sama dengan cos juga, tinggal ganti cos dari sin jadi akar dari 2 per pi, itu enggak? 2 per pi integral 0 ta hingga di sini fungsi x kali
sin ya. Sin alfa X mau dikurung boleh dx. Kalau ini fungsi X, dx. Kalau ini alfa, d alfa ya. Itu ingat tuh. Halo. Cukup jelas? Tak kelihatan ya? Oh, lari di bawah ya. Saya kaget juga kosong. Oke ya. Nah, ini dipecah. Ini kan kalau saudara lihat, bentar. Ya, ini dipecah menjadi apa? Menjadi dua bagian ya, dipecah. Jadi sehingga ini sama dengan akar 2 per pi. Nah, dipecah nih integral 0 sampai 1. Ini kan 0 sampai 1 nih. Integral X-nya antara 0 sama 1. Fungsi X-nya berapa? Coba. Gitu kan? Kali sin alfa X dx ditambah integral besar dari 1 ini apa artinya? X terletak antara 1 sampai tak hingga enggak? 1 sampai tak hingga enggak? Kalau besar dari 1 artinya apa? Besar dari 1 artinya antara 1 sampai tak hingga enggak? Kan batasnya sampai tak hingga nih. Jadi berarti sini fungsi X-nya berapa? Sin alfa X dx. Tutup. Nah, kita lihat antara 01 fungsi X-nya berapa sini? Fungsi X sama dengan berapa sih? Dia di whiteboard atau di layar Anda berapa? Apa? 1 kan? Si 1. Nah, antara 1 sampai tak hingga berapa? 0. Ya. Kalau 0 hilang. Hilang itu artinya nilainya 0. Integral 0 tertentu 0 ya. Kalau tak tentu di dalam persamaan diferensial C, konstanta ya. Sehingga hasilnya apa? Nah, ini. Sehingga hasilnya akar 2 per pi 1 kali sin. Nah, sin ya. Berarti 01 sin alfa X. Oh, sudutnya enggak sama nih. Alfa X dx. Harusnya apa? Alfa X d alfa X. Betul enggak? Disamakan, tapi belum disamakan nih. Ya, sin u du. Nah, ini turunannya berapa nih? Tak ada X turunan. Alfa kali 1 dx. Enak? Alfa dx enggak? Alfa dx. Badannya dx tadi yang ada sini dx saja. Ya, dx saja nih. Dan jadi kelipatan alfa supaya alfa menjadi 1, maka di sini kali apa? Sepel alfa. Ya. Sepel alfa. Jelas? Nah, sehingga terjadi apa? Alfa akar 2 per pi, gitu ya. Benar? Per akar 2 per pi. No, oke. Nah, integral sin u du apa? Integral sin u du apa? Integral sin u du apa? Min cos u ya. Min cos u. U-nya alfa X. Harga batasnya 01 ya. 01. Nah, ini minnya boleh keluar ya. Ini minnya boleh keluar, jadi ini adalah min alfa akar 2 per pi atau akar 2 per pi alfa boleh di belakangnya, tapi kuatirnya bingung deh ya. Alfanya seper alfa tadi ya. Kok alfanya di atas seper alfa ya? Ya nak? Kalau ada salah bilang dia ya, enggak apa-apa ya. Seper alfa nih, ini salah nih, seper alfa nih. Seper alfa itu enggak? Ya. Oh, minnya keluar ya, ada min 1 berarti. Minnya keluar. Jadi min 1 akar 2 per pi. Nah, ini dimasukkanlah nih. Ini minnya udah keluar ya. Minnya keluar. Tinggal ini yang kita masukkan nih kosinus dari apa? Alfa X-nya 1 dikurang cos alfa X-nya 0. Betul enggak? Batas atas 1, batas bawah 0. Sehingga hasilnya ini akar min seper alfa kali akar 2 per pi. Hasilnya tinggal apa? Cos alfa dikurang cos 0.
Cos 0 berapa? 1 ya. Cos 0 1. Oke. Jadi hasilnya ini kalau mau apa? Min 1 per alfa akar 2 per pi cos alfa dikurang 1 ya, cos 0 1. Kalau min 1-nya saya masukkan ke dalam jadi apa? Halo? Akar per 2 pi-nya di sini, terus ini min-nya dimasukkan ke dalam kurung cos alfa min 1. Jadi apa? Min cos alfa tambah 1 itu enggak? Atau dibalik, min 1 kali min 1 plus 1, min kali cos alfa min cos alfa, ya, cos alfa per apa? Alfanya nih yang bawa penyebut itu letak di sini. Udah, selesai. Jelas sampai sini? Kalau ini pasti untuk alfa yang tidak sama dengan 0 ya. Jelas ya? Ya jawabnya cuma itu aja, enggak ada pakai untuk yang 0 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Dan contoh 2 lagi, ada contoh 2-nya, ada 2 contoh kan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini question yang di online? Yang di online ada yang mau tanya? Ini question? Ada. Baik. Kita lanjutkan contoh 2 ya. Ya nanti materi ini saya berikan ke Anda ya. Ini kita save dulu ya. Apa? Hilang nanti. Kita save dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk nomor 2 ya. Oke. Baik, kita masuk contoh 2-nya sini. Contoh 2 adalah carilah transformasi kosinus Fourier. Hati-hati nih, transformasi kita singkat ya, kosinus Fourier dari fungsinya fungsi X sama dengan E pangkat min X, di mana X-nya besar sama dengan 0. X-nya positif atau sama dengan 0 itu masih. Nah ini. Oke. Sama caranya. Oke, yang tadi sinus ya. Ini kosinus, hati-hati. Tadi sinus betul ya. Sekarang masuk kosinus. Ini tanya transformasi kosinus Fourier. Jadi transformasi kosinus Fourier. Jelas? Ini sama dengan apa? Jadi hasilnya apa? Akar 2 per pi integral 0 tak hingga fungsi X. Ini sebagai fungsi apa? Fungsi gelombangnya ya. Dikali karena cos ya. Transformasi kosinus Fourier ini cos alfa X dx. Jelas sampai situ? Nah, kita masukkan dah. Ini sama dengan akar 2 per pi integral 0 tak hingga fungsi X-nya berapa? E pangkat min X kosinus alfa X dx. Ya. Fungsi X-nya ini fungsi X kan X gitu ya, ini dx ya. Nah, fungsi X-nya diganti X besar sama dengan 0 itu artinya apa? Kalau X besar dari 0 berarti X terletak antara berapa? 0 sampai plus tak hingga enggak? Kan sama dengan 0. Masuk ya, sama dengan 0 ini sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya. Nah, berarti 0 sampai tak hingga. Sesuai. Bentuk apakah ini? Kalau di kampus 2 Anda belajar apa? Transformasi Laplace. Berarti Anda bisa identikan jawabannya ini menggunakan Laplace transform atau transformasi Laplace supaya lebih mudah ya cara mengerjakannya. Baik. Nah,
Bentuk ini kita punya rumus apa? Yang ada rumusnya E pangkat 0 sampai tak hingga E pangkat min ST, ya, fungsi T-nya ini cos alfa. Nah, tunggu dulu. Berarti yang kita misalkan apa sini? Min ST sama dengan min X. Halo? Min ST sama dengan X. Ya kan? Misalkan sini adalah min ST sama dengan min X. Betul enggak? Diidentikan kan? Min ST sama dengan min X, berarti ST sama dengan X. Berarti T berapa? T adalah X per S. Ya, T adalah X per X. Atau X sama dengan ST ya, ganti. Jadi sini kosinus, nah alfa tetap, X sama dengan apa nih? X sama dengan ST ya, ST. Ya gitu ya. Kan X-nya sama dengan ST, DX sama dengan apa? Halo? Kalau X sama dengan ST, maka DX per DT berapa? S kali turunan T satu nak? Ini dx per dt, S konstanta pengali, ya, S itu adalah konstan dianggap, T turunkan satu, itu nak? Kali silang, maka dx adalah S dt. Diganti sini S dt. Oke, nah ini terhadap T, ya, terhadap T. Nah, ini sama dengan apa nih? Ini S-nya boleh keluar nggak nih? Halo? S-nya boleh keluar nggak? Kan terhadap T. Jadi S ini bukan fungsi T, berarti konstan, boleh keluar. Ini sama dengan S kali 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali kosinus alfa ST dt. Oke? Sesuai rumusnya apa nih? Halo, S kali apa? Ya, jalannya beda ya. Yang di buku itu saya menggunakan integral apa? Tak wajar gitu ya, agak panjang gitu ya. Pakai limit. Ini kita pakai Laplace supaya lebih pendek ya. Oke, asal ngerti ini. Nah, sekarang apa rumus dari E pangkat min ST kosinus alfa ST dt? Halo. Lupa ya Laplace rumusnya. Laplace tuh tinggal nyontek si E pangkat ST, fungsi T-nya apa? Itu aja. Fungsi T-nya apa sih? Kosinus alfa ST kan? Ya udah, sama dengan Laplace dari kosinus alfa S kali T itu kan? Kan gitu. Jadi sama dengan apa? S kali, nah kosinus, Laplace dari kosinus apa? S, di atasnya S per S kuadrat ditambah omega. Omeganya ini koefisien T-nya. Omeganya ini. Omeganya adalah alfa S pangkat 2. Berapa tuh? Ini S kali S kuadrat per S kuadrat ditambah alfa kuadrat S kuadrat enggak? Halo? Apa yang saudara lihat di sini? Penyebutnya bisa dikeluarkan S kuadrat enggak? Penyebutnya bisa S kuadrat, di atas S kuadrat dicoret atau di, ya kan? S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat. Apa yang tinggal? 1/1 tambah alfa kuadrat. Ya kan? Itu, ya, sama dengan ini. Nah, di sini ya, udah S-nya udah hilang deh. S-nya udah hilang deh. Udah langsung, berarti identik datanya tadi apa? Bahwa dulu sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak dulu sampai sini? Any question? Others? Yang lain?
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk selanjutnya, berarti integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min X cos alpha X dx ini yang sama dengan ini, identik sama ini ya, adalah 1/1 tambah alpha kuadrat enggak? Ya kan? Udah, 3 ganti. Ya. Jadi kalau Anda bilang di sini, berarti integral tadi apa? 0 sampai tak hingga E pangkat min X, terus kosinus alpha X dx, ya. Itu sama dengan apa tadi? Sama dengan tadi apa? 0 tak hingga E pangkat min ST, ya kan? Cos alfanya ada apa? Apa tadi? Alfa ST ya, alfa ST kali S kali DT ya. Iya nak? Cos alfa ST kali S kali DT. Ini hasilnya adalah 1/1 tambah alfa kuadrat. Tidak dipengaruhi S kan? S-nya udah hilang. S kuadrat pembilang, S kuadrat penyebut, ada S kuadrat ini coret ya di belakang. Nah, tinggal jawab. Jadi, nah ini apa ini? Transformasi kosinus Fourier yang ini tinggal kita jawab sama dengan apa? Ya, sama dengan tadi itu kan. Jadi transformasi kosinus Fourier adalah tadi akar 2/pi integral 0 sampai tak hingga E pangkat min X kosinus alpha X dx. Ini adalah 1/1 tambah alpha kuadrat. Di depannya ada akar 2/pi. Nah. Halo? Sehingga hasilnya benar sama? Akar 2/pi kali 1/1 ditambah dengan alpha kuadrat. Mungkin tulisannya kurang bagus ini ya. Jadi ini adalah akar 2/pi dikali 1/1 tambah alfa kuadrat. Inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Halo? Nah ini saya tunjukkan ya, jalannya beda dengan jalan yang di itu, lebih pusing. Ya, itu menggunakan integral parsial. Lebih mudah kita gunakan transformasi Laplace atau Laplace transform, mengidentikannya. Ya, oke. Jadi saya tidak selalu sama dengan di buku ya. Di bukunya jalan panjang, saya pakai jalan lebih singkat lagi harusnya. Ya. Oke. Jadi Anda boleh menggunakan Laplace. Ya. Mau jalan panjang boleh juga, bukan salah sih. Ya. Oke. Jadi dua-dua contohnya sudah, dan itu ada latihan 2 soal, tapi nomor 2-nya ada AB. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada 2 soal latihan. Ya. Ya, soal latihannya Anda sebenarnya di buku sudah ada, tidak usah catat ya. Anda sudah ada. Yang pertama, yang minta apa? Cari apa tuh? Transformasi kosinus Fourier, ya kan? Dari fungsi apa? Fungsi X sama dengan ada 2, batasannya 1 dan 0. Bila atau jika sama ya. Bila atau jika, if bahasa Inggrisnya. X antara 0 1 mirip tadi ya. Ini jika kalau 0 jika X besar dari 1. Ya sama model tadi. Kemudian yang B2, carilah transformasi sinus Fourier. Cari transformasi sinus ya. Fourier
dari fungsi A, A-nya diketahui fungsi X-nya sama dengan mirip tadi ya, jalan tadi. Tapi ini sinus E pangkat berapa tuh? E pangkat X untuk X besar sama dengan 0, B-nya adalah fungsi X sama dengan E pangkat 2X untuk X-nya besar sama dengan 0. Dua-duanya ya, X besar sama dengan 0. Jelas? Jadi caranya mirip dengan yang nomor 2 tadi ya, cara cari. Any question? Ada pertanyaan? Ya, jadi kadang-kadang rumusnya bisa kita turunkan ya. Oke, ini saya save. Yang di online, any question? Ada pertanyaan? Online. Tidak ada Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, kemudian sifat-sifatnya ada di buku yang online ini sudah dapat buku ini belum? Hah? Oh, waktu itu saya pakai berapa? 3. Oh. Nah, yang online belum dapat buku ini ya? Ada berapa orang yang online? Satu atau 2? Ah, 10 orang. Ini di luar Anda ya? 2, 3, 4. PDF-nya ada sih. Oh ya, nanti saya kirim aja deh ya. Nanti PDF saya kirim deh. Nanti Anda jumpa sama saya di sini, nanti saya berikan deh. 10 lagi ya. Masih banyak bukunya sih. Ada 100. Itu kayaknya dari penerbitnya bukunya nggak laris gitu, nggak laku, jadi bayarnya tuh berupa buku, royaltinya. Oke, baik. Sifat-sifat transformasi Fouriernya ini nggak terlalu apalah, ya mungkin untuk Anda enggak, ya kita nggak usah. Berarti ini sudah selesai, ya. Nah sekarang kita lanjutkan, kita lihat dulu ya materi yang lain. Sebentar. Udah 10 banyak juga ya. Oke. Saya mau lihatkan materinya yang apa? Anda sudah pernah dapat silabus ya? Belum ya? Silabus dari kampus. Kalau nggak ada. Mana dia nih? Presentation. Presentation semua nih. Ada bahannya, sebentar saya lihat mana. Itu nanti deh. Nggak ada sini ya. Di tempat Anda masih bukan ini ya?
Masih yang PowerPoint tadi? Enggak. Sama mana? Oh, ya. Baik, sebentar kita lihat yang materinya supaya tidak keliru nanti ya. Lihat base kalkulus 3 yaitu sama. Enggak ada. Ini ada yang nanti yang direct for real dan itu saya kirim aja main integral for real ada ya. Mulai. Materinya selanjutnya kita masuk dengan apa? Saya kakak kelas Anda mungkin menurut Anda tadi masih ada di sini. Yang saya ada pakai ini mungkin Anda nanti bisa lihat. Nanti bisa lihat. Ini yang terakhir saya ada baca enggak apa. Ada yang disebut apa? Yang penting beda di sini. Kalkulus vektor ya. Kalkulus vektor itu untuk selanjutnya ya kita mempelajari tentang tadi justru saya mau lihatkan materinya kok enggak muncul sini. Ada. Jam berikutnya nanti saya tunjukkan Anda. Kita masuk dengan materi vektor. Jadi tes kembali lagi yang tadi PowerPoint ya. Mana tadi? 14 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk dengan kalkulus vektor ya. Kalkulus vektor. Kalkulus atau ya boleh ini atau ini sama ya. Kalkulus vektor ya. Nah, dalam kalkulus vektor ini kita kenal namanya nanti nabla ya. Del, ada yang baca del atau nabla. Lambangnya adalah segitiganya terbalik. Ya. Itu apa? Berupa vektor ya, yaitu do. Sudah belajar turunan parsial yang lebih dari satu variabel, dua variabel atau tiga, itu do ya, pakai do per do x, do per do y,
Do per do Z. Ya kan? Ini sudah pernah dapat belum? Halo? Sudah pernah dapatnya? Belum pernah. Segitiganya terbalik. Bacanya del atau nabla. Ya. Ini berupa vektor. Ya. Belum ya? Oke, enggak apa-apa. Ya. Ini ada sudah pernah dapat ya? Atau belum? Oke. Nah, ini untuk tahu aja. Kemudian yang kita belajar sini adalah tentang divergensi dan satu lagi current, rotasi, ya. Sudah juga? Belum ya. Jadi kita mau belajar sini tentang divergensi. Pernah dapat teorema Gauss? Teorema Stokes? Teorema Green? Oke. Divergensi itu adalah del dot vektor. Misalnya vektornya vektor A atau F ya, terserah bisa vektor F gitu. Ini divergensi. Kemudian kalau current dari vektor F itu adalah sama dengan rotasi, yaitu terjadi cross vektor. Kan ada dot vektor, ada cross vektor, ya kan? Halo, jelas nggak? Nah, kalau yang pengertian divergensi, ya, misalnya del itu tadi kan do per do X, do per do Y, do per do Z. Sedangkan vektor F-nya kita namakanlah ya ini misalnya 2X, 3Y, 5Z misalnya, ini contoh aja. Sehingga kita bisa cari del dot ya, del dot F, dot ya. Dot itu maksudnya titik ya. Del dot F adalah yaitu do per do X, do per do Y, do per do Z. Memang ada penulisan dalam bentuk IJK ya. Lebih enak atau lebih mudah saudara menggunakan 3 dimensi. Ya, penulisan dalam bentuk 3 dimensi daripada pakai IJK. Ya, ada sekian I tambah sekian J tambah sekian K. Itu. Nah, ini dot dengan 2X, 3Y, 5Z. Masih ingat enggak? A dot B. A dot B apa artinya? Halo? Sudah pernah dapat aljabar linear? Aljabar linear atau linear algebra? Ini kali pertama, jadi kita kalikan do per do X dari 2X, jadi pertama kali pertama, kedua kali kedua, ya, tambah do per do Y kali 3Y, tambah ketiga kali ketiga, do per do Z dari 5Z. Hasilnya apa nih? Turunan dari 2X pada X apa sih? Turunan dari 2X pada X hasilnya apa? 2 kali X dengan 1. Jadi 2 anak. 2 ditambah. Nah, do per do Y dari 3Y. 3, oke. Do tambah, do per do Z dari 5Z, 5. Jadi kita tinggal tambah 2 tambah 3 tambah 5, 10. Ya, 10. Inilah contoh dari dot vektor. Kalau cross vektor itu dalam menggunakan determinan 3 kali 3, ya kan? Sudah pernah? Oke. Nah, kalau ini diminta
selesaikan dalam bentuk ini tadi ya, kita lagi del itu adalah do per do x, do per do y, do per do z. Memang ini bisa ditulis i vektor satuan i kali do per do x ditambah vektor satuan j dikali do per do y ditambah vektor satuan k kali do per do z. Lebih pusing nulisnya panjang ya. Jadi mudah kalau saudara gunakan 3 dimensi 3D ya. Kemudian tadi vektor f-nya adalah apa tadi? 2x, 2y, 3y, 5z. Nah, sekarang bagaimana del cross f? Itu yang disebut apa? Current. Kalau yang dot itu divergensi, ya kan? Kalau current ini gimana? Halo? Caranya determinan 3 kali 3 ya. Ini miring ya. Itu di baris pertama adalah vektor satuan I J K, sudah pernah ya. Nah, yang keduanya adalah del. Del itu apa? Salinnya ini. Del itu do per do x, do per do y, do per do z. Kemudian vektor f-nya adalah 2x, 3y, 5z. Nah, ini dihitung 3 kali 3. Hitung determinan 3 kali 3 sudah dapat ya. Di semester pertama. Ya. Itu mata kuliahnya gabung dengan diskrit fisika. Ya, cari hitung ini tahu enggak? Bagaimana cara hitung ini? Del, ya ini segitiga terbalik. Del cross F adalah determinan dari I, J, K. Terus ini ada del do per do X, do per do Y, do per do Z. Terus ini 2X, ini F-nya, 3Y dan 5Z. Karena 3 kali 3, saudara boleh gunakan cara Sarus. Cara Sarus apa? Halo? Cara Sarus tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya, tambah kolom 1. Ya, tambah kolom 1 yaitu I do per do X 2X, ya kan? Ini kolom pertama, kolom kedua J, terus do per do Y 3Y. Nah, kelompok plus adalah yang sejajar dengan diagonal utama. Yang mana maksud diagonal utama? Mungkin saya kasih warnanya di sana. Oke. Nah, itu. Ini diagonal utama ya. Sejajar diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Jelas maksudnya? Nah, sehingga del cross F adalah hasilnya apa? Kelompok plus dulu. I kali do Y per do Z. Wah, ini hasilnya aneh ini ya. I kali do per do Y dari 5Z. Ya kan? Ditambah apa? J kali do per do Z dari 2X. Tambah K kali do per do X dari 3Y. Ini soalnya jelek ya. Ini kelompok plus dikurangi kelompok min. Ya, dikurangi kelompok min.
Kelompok min yang sejajar diagonal yang lain. Ini pakai tintanya apa nih? Bahasa ini juga ya. Itu diagonal lain. Ini yang diagonal lain min sejajar diagonal yang lain ini. Min ini. Min. Gitu ya. Cara sarus. Berarti ini adalah apa nih? K. Salah. K kali apa? Do pada Y. Ini hasilnya vektor 0 kayaknya. Karena turunannya itu ini karena main teka-teka tadi. Kali apa? 2x ya. Tidak ada yang ini ya. Terus ditambah I kali apa? 2 per I kali 2 per 2Z dari 3Y IZ ya. Z ditambah yang terakhir J kali 2 per 2X 5Z ya. Nah, apa yang Anda lihat di sini? Ini 0, ini enggak ada kan? Ini katanya I kali 0 ya enggak? I kali 0 vektor 0 kan biasanya. Ya, vektor 0 ditambah ini juga 2x Z 0 kali J dari vektor 0. Ini juga vektor 0 juga. Jadi ini jelek aslinya ya. Dikurangi ini juga vektor 0 tambah vektor 0 tambah vektor 0. Jadi hasilnya vektor 0. Iya. Kasih panah boleh. Ya, hasilnya vektor 0. Jadi cross vektor aslinya vektor ya. Karena mungkin di fisika terkenal dengan apa? Teori Lorentz. Aturan tangan kanan ya. Jadi gerakannya kalau gerakannya berlawan arah jarum jam, dia tegak lurus ke atas. Kalau menurut arah jarum jam, dia tegak lurus ke bawah. Aturan Gauss. Aturan Gauss, Anda kenal kalau botol obat China itu tutupnya dari gabus. Itu makanya disebut aturan Gauss. Prop. Nah, ternyata propnya itu rata dengan beluk botol. Tidak bisa dibuka kan? Kemudian ada pembuka botol yang model lama, yang ada tegak lurus spiral, kawatnya spiral gitu, tegak lurus, diputar menurut arah jarum jam. Masuk setengah tarik, propnya terbuka. Betul nggak? Itu disebut aturan Gauss. Ya. Oke, ini kira-kira gambarannya tentang divergensi dan rotasi. Rotasi itu kurun dari vektor E itu rotasi, rotation. Ya. Baik, sampai sini ada jelas maksudnya? Nah, kalau jelas, kita lihat. Kita sampai jam 10 ya. 10. Mungkin ini ke arah divergensi dan rotasi atau current ya. Anda sudah belajar juga yang hitung-hitungan tentang apa? Ada medan elektromagnetik segala macam, sudah ya? Itu di kampus 2 ya. Ini buku ini sebagian di kampus 2, sebagian lagi di kampus 3 ya ada. Tapi tidak semua ada ya. Oke, beda-beda. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini bahannya. Nah, ini ada contoh. Oh ya, kalau del itu misalnya ini masih kalkulus vektor namanya, ya. Kalau
ada del. Misalnya fungsi f-nya kalau del dari fungsi f hasilnya apa? Tadi kan del itu kan do per do x, do per do y, do per do z, itu enggak? Tiga dimensi. Kalau ini f, tambah sini kalian f, f, f. Jadi f-nya itu diturunkan antara x, ini f yang turun antara y, f itu turun antara z. Jelas enggak? Ya, itu maksudnya, ya. Nah, ini vektor field dalam 3 dimensi. Contoh ya. Jadi misalnya enaknya di sini, soalnya di sini bisa contoh ya. Ini contoh lain ya. Kalau misalnya diketahui fungsi x, y, z, saya mengganggu. Ya, x, y, z itu sama dengan 3i tambah 5j min 7k. Kalau ditulis dalam IJK, sebaiknya Anda ubah dalam 3 dimensi. Ini boleh tulis gimana? Penulisan vektor itu ada 2 macam kan? Bisa dalam bentuk IJK, bisa agak bentuk dalam 3 dimensi. Jadi kalau 3i, 3 di absisnya. Kemudian 5j, 5. Kalau ada min 5 gitu ya. Ini min 7, min 7. Ini yang 3 dimensi. Apa maksudnya? Kalau yang di online cukup jelas? Halo? Jelas Pak, makasih. Ya, 3i tambah 5j kurang 7k itu bisa diubah dalam 3 dimensi 3,5, min 7. IJK-nya hilang. Kalau dalam bentuk IJK dalam bentuk penjumlahan, ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemudian ya ini contoh aja. Nah, kalau 2 dimensi, misalnya x, y, 4i itu 3 dimensi tadi ya. Ini 2 dimensi tambah 9j. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk apa? 2 dimensi 4,9, bukan enggak? 4,9. 2 dimension. Kalau dari 3 dimension, ya. Jelas ada 3 dimensi, bisa 2 dimensi, ya. Oke. Nah, ini ada soal cari gradien. Oh ya, yang sebetulnya del f tadi, del nabla f itu adalah merupakan gradien. Ya, gradien. Oh ya, ini saya tuliskan. Yang delta f ini adalah gradien ya. Ini delta f itu adalah gradien. Ya. Merupakan gradien vektor ya. Gradien vektor. Ya. Gradien vektor. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui fungsi ya. Diketahui ini di luar buku ya. Fungsi x, y, z adalah x pangkat 2 tambah xy ya. X pangkat 2 tambah xy ditambah y kuadrat z pangkat 3 ya. Ditambah
Y kuadrat Z pangkat 3. Ini 2 sini. Nah, ditanya gradiennya. Tentukan gradien vektornya. Gradien vektornya. Nah, gradien vektor itu yang delta F tadi. Ya. Delta F nih. Bang? Halo? Nah, berarti delta F rumusnya apa? Kalau delta aja kan do per do X, do per do Y, do per do Z, kan? Kalau sini F, ini yang disebut gradien. Kita ada fungsi X, ini F, ini F, ini F. Tinggal masukkan F ya. Berarti Anda, saudara harus cari kalau fungsinya X, Y, Z itu adalah X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat Z pangkat 3, berapa do F per do X? Kalau diturunkan tak ada X, caranya, ya ini terpaksa masing-masing kita salin ya. Lingkari yang X-nya, karena tak ada X, lingkari X-nya. Yang bukan X dianggap konstan. Jelas? Ini turunan parsial ya. Nah, turunkan X kuadrat, turunkan berapa? 2X. X turunkan berapa? Ini Y konstanta pengali ya. Berarti X turunkan 1, Y konstanta pengali ikut sebagai pengali. Kemudian ini konstan, turunannya apa? 0. Enak? Halo? Jelas itu? Jelas nggak di sini? Sehingga hasilnya 2X tambah Y. Ini yang do F per do X. Ya, do F per do X. Nah, kemudian untuk mencari do X, ini kan tadi do F per do X, do F per do Y, dan do F per do Z sama caranya, tapi sebaiknya soalnya salin lagi. Ya, 3 kali salinnya. Supaya nampak jalannya. Ya, kalau Anda sudah mengerti sekali, boleh langsung. Dan misalnya di sini ada salin lagi apa tadi? Fungsi X, Y, Z apa tadi? X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat Z pangkat 3 ya. Nah, sekarang do F per do Y, lingkari Y-nya. Kalau salah ini Anda belajar di Kalkulus 2 tentang PD eksak. Do N per do Y dan do N per do X. Kan? Kalau sama dia PD eksak. Itu. Anda belajar turunan parsialnya. Nah, ini dilingkari Y-nya. Ini tidak ada lingkar berarti konstan. Konstan turunannya apa? 0 ya. X konstanta pengali, Y turunannya 1. Nah, ini Y kuadrat kali Z pangkat 3 adalah konstanta pengali, Y kuadrat turunannya apa? 2Y, Z pangkat 3 ikut sebagai pengali saja. Karena ini konstan. Sehingga hasilnya adalah sini X ditambah 2YZ pangkat 3. Nah, dengan cara yang sama juga, jadi mau tak mau soalnya salin ke satu supaya kelihatan jalannya ya. Di fungsi X, Y, Z salin lagi sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah Y kuadrat Z pangkat 3. Nah, sekarang do F per do Z, lingkari Z-nya saja. Ini konstan, 0. Ini konstan, tidak ada Z-nya, 0. Ini Y kuadrat konstanta pengali. Z pangkat 3 turunannya apa? 3Z pangkat 2. Betul enggak? Ya, sehingga hasilnya 3Y kuadrat Z kuadrat. Nah, inilah. Nah, baru jawab gradien F itu sama dengan apa tadi? Do per do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Nah, salin sini 3 dimensi ya. Nah, do F per do X tadi di depannya hasilnya apa? Ini 2X tambah Y ya. 2X tambah Y, koma, gitu ya. Do F per do Y
X ditambah 2Y Z pangkat 3, koma 3Y kuadrat Z kuadrat. Nah, 3 dimensi. Bolehkah ini 2X tambah Y kurung kali I vektor satuan pada sumbu X ditambah X tambah 2Y Z pangkat 3 kurung kali J dengan panah di atasnya tambah 3Y kuadrat Z kuadrat kali K vektor K dengan panah di atasnya. Itu boleh. Tapi kalau saya anjurkan 3 dimensi aja. Jangan buat IJK lah, pusing ya. Oke, sampai sini jelas ya. Ini bahan yang pernah diajarkan yang kasus 3 di BES ya, di PDE. Nah, ini sama, ini sudah ada jawabannya. Oke. Ya, ini kita. Nah, di divergensi sudah dijelaskan ya, sama modelnya. Mungkin Anda masih ingat integra garis, belum pernah dapat ya? Mengapa rumus coba ya, saya coba. Integra garis itu sebetulnya datang ini dot ini divergensi ya. Jadi Anda masih ingat integra garis dengan siklusnya berjalan jam dari Px, Y ditambah Qx, Y. Gitu ya. Ini Px, Y tambah Qx, Y dx dx dy salah ini. Mestinya nih ada sekian dx ditambah sekian dy kan? Qx, Y dy. Ini datang dari mana bentuk ini? Tahu? Ini yang integra garis. Yaitu dari vektornya, sebetulnya vektornya Px, Y, Qx, Y. Ini vektornya. Ya. Didot dengan dr. R itu kalau R itu dalam 2 dimensi kan X, Y. Mana? Halo? Betul nggak? R itu dalam 2 dimensi X, Y, kalau 3 dimensi X, Y, Z. Nah, dr berapa? Ya, ini turunkan dx ya, dy, itu enggak? Sehingga integral. Nah, waktu Anda berada integral dari misalnya ini adalah sorry ya. Ya, ini yang diketahui ini vektor F-nya adalah P X, Y, Q X, Y. F dot dr. Ada kan Anda belajar nih dalam integral garis? Line integral. Halo? Ini ada hubungan dengan kalkulus 2 Anda ya. Ada bentuk ini ada. Nah, ini kan sama dengan apa? C ya. Nah, F-nya adalah ini apa? F-nya adalah P X, Y, Q X, Y. Ya kan? Dot dr. Dr-nya apa sih? Dr-nya ini kan? Dr-nya adalah dx, dy. Nah, dot vektor Anda belajar pertama kali pertama tambah kedua kali kedua enggak? Halo. Lupa ya rumusnya? Lupa.
Oke. Nanti saya tunjukkan lagi ya. Ya, kalikan sendiri hasilnya apa? Kali pertama px, y kali dx ditambah kali kedua qx, y kali dy. Ini yang sama dengan double integral. Terus ini apa? Belakang dulu do q per do x seperti pdx. Pdx kan ya, do q per do x dikurangi do p per do y. Kalau Anda itu do n per do x dan do m per do y ya. Sini d area. D area itu dx dy atau dy dx ya. Nah, yang maksud saya yang depannya ini datang rumus ini sebetulnya dari ini. Nih. Ya, yang ini nih. Dari ini datangnya, jadinya ini. Jelas? Ya, ini sebut line integral atau integral garis. Untuk siklus tertutup. Ya, untuk siklus tertutup. Kalau siklus terbuka, nggak bisa, nggak cara ini. Kita belajar ya, line integral yang sebut teorema Green. Ada teorema Green? Tidak diajarkan ya? Agak. Ya udah, nanti kalau ada waktu itu saja. Kita lihat ya. Oke. Kita tanggal dari situ. Mikro. Oke, nah sebetulnya ini saya ulang lagi untuk mengajarkan aljabar linear nih. Kalau vektor A adalah X1, Y1, Z1 dan vektor B adalah X2, Y2, Z2, maka A dot B apa sih? Halo? A dot B apa namanya? Pertama kali pertama, berarti X1 kali X2 ditambah kedua kali kedua, Y1 kali Y2 tambah ketiga kali ketiga Z1 kali Z2. Nah, datang dari mana? Itu pembuktiannya menggunakan IJK itu, dalam bentuk IJK. I dot I hasilnya 1. I dot J hasilnya 0 gitu. Terus gitu. Itu Anda nggak dapat ya? Atau di fisika diterangkan ya? Oke. Nah, kemudian yang tadi ya, tadi ada di atas tadi, ada cara lain lagi ya, sebetulnya yang mana tadi? Yang ini ada jalan lain lagi, cara cepatnya, ya. Cara hitungnya gimana? Ya udah, kalau enggak ya pusing ya, ini 3 kali 3 ini yang diingat. Jadi ada jalan lain. Sebenarnya ada saya tulis di buku matrik dan transformasi linear ya. Ya. Itu dampaknya yang perlu diingat. Kemudian sama nah, ini ada ini lagi. Find the current of vector at the point min 1, 2,1. Ini contoh soalnya ya. Oh, hampir ya. Semua istirahat ya. Ya, tata soal dulu deh. Lalu kita lanjutkan nanti. Di situ soalnya mana aku catat. Kok lari kemana nih? Kok hilang ya? Kok saya hilang?
Ya, ada panah. Ini silang. Yang mana ya? Yang ini kan? Ini. Sebelah kiri. Ini. Oh ya, P. Ini. Kok bisa hilang? Udah keluar ya? Waduh. Ya udah kalau ya saya jarang pakai ini, makanya bingung juga. Hah? Ya udah, Anda istirahat udah sambil saya tulis soalnya ya. Anda istirahat. Pas 10 menit ya. Fine, saya catat nih. Find the current of fungsinya FYI tambah FZ J tambah FY FZ FYZ FYZ tambah 2. Nah, oh ini harus tutup ya. Enggak, nanti kita selesai ya, istirahat dulu 10 menit ya. Ini kita lift.